Shalom, selamat pagi para mahasiswa-mahasiswa hebat di mana saja kalian berada. Salam hangat dari saya Milkom PK, mahasiswa Stikip Muhammad Manokwari, Prodi Pendidikan Biologi semester 5, dan di sini saya membuat video pembelajaran ini sebagai nilai UAS saya dari mata kuliah metodologi pembelajaran biologi. Dan di sini materi akan saya bawakan di video pembelajaran ini yang berjudul biologi sel dan molekuler. Dan di sini saya yakin kepada mahasiswa-mahasiswa biologi tidak asing lagi bahwa dari nama biologi ini, biologi sel dan molekuler ini. Dan di sini namun saya akan jelaskan sedikit apa itu biologi sel dan molekuler. Jadi di sini biologi sel molekuler ini merupakan suatu tingkatan mulai dari biologi. Biologi merupakan mata kuliahnya dari biologi sel dan molekuler ini. Dari biologi itu dia mempelajari tentang kehidupan yang dimana ada tingkatan taksonominya, mulai dari sel, molekuler, jaringan, organ, sistem organ, hingga nanti ke tingkat tingginya yaitu biosfer ya. Dan di biosfer itu sendiri dia terdapat kehidupan di mana tempat makhluk hidup, dan di situ terdapat kehidupan, dan kehidupan itu sendiri disebut dengan biosfer. Dan di sini mari kita lanjut saja ke materinya tentang biologi sel dan molekuler. Dan di sini di biologi ini ada sistem biologi pada tingkat molekuler. Dan tingkat molekuler ini ada dua, yaitu sel dan organela. Yang kedua, makromolekul pada sistem biologi. Dan di sini saya akan jelaskan sedikit ukuran relatif atom hingga sel. Jadi antara atom ini dia terbagi menjadi itu dua, yaitu molekul dan sel. Jadi molekul sel ini ukurannya itu sangat sama, tidak beda jauh, sama ya. Sama jika diamati dengan mikroskop. Mikroskop itu ukuran minimum dari sel dan molekuler ini itu 200 nanometer. Iya, 200 nanometer di situ. Dan di sini ukurannya sama, dan itu mungkin bentuk ukuran dari organela. Organela sistem biologi molekuler. Dan di sini mari kita lanjut saja ke pembahasannya. Pembahasan dari bagaimana biologi sel dan molekuler itu dan apa perbedaannya. Ya, mari kita lanjut saja, ikuti video ini terus sampai. Baik, di sini dalam biologi ada pengelompokannya. Pengelompokan menjadi dua, jasad hidup. Jasad hidup artinya sel ya, jasad hidup sel. Jasad hidup seluler ini tersusun atas sel sebagai menjadi organisme. Yang pertama uniseluler atau bakteri, dan yang kedua multiseluler atau jamur, tumbuhan, hewan, dan manusia, itu multiseluler. Dan bagaimana mengapa disebut uniseluler? Karena dia memiliki satu sel aja, satu sel aja dari tubuhnya, itu menyusun. Sedangkan yang multiseluler dia memiliki beribu-ribuan sel di dalam tubuhnya, yang itu terdiri atas jamur, tumbuhan, hewan, dan manusia. Dan ada juga prokariot dan eukariot. Itu disebut dari dari bahasa ilmiahnya, yaitu prokariot dan eukariot. Dan yang kedua, jasad hidup non seluler. Ada juga jasad hidup non seluler yang di dalamnya terdapat virus dan bakteriologi. Bakteriologi di situ adalah bakteri ya, bakteri yang dipelajari bakteri. Dan di situ bakteriologi adalah ilmunya yang dipelajari dalam bakteri itu disebut bakteriologi. Dan di sini sel berdasarkan ukurannya sel berdasarkan membran inti itu dibagi menjadi dua, yaitu sel prokariot ini dan juga sel eukariot. Dan di situ ada perbedaannya juga. Dan di situ sel prokariot ini dia belum memiliki membran inti dari sel itu. Dan sedangkan sel eukariot dia sudah memiliki membran inti. Dan di sini sel prokariot itu terdiri atas bakteri dan mineral. Dan di sini sel eukariot kita sudah ketahui para mahasiswa biologi bahwa di sini sel eukariot itu terdiri atas tumbuhan, hewan, fungi, dan protista. Dan di sini bisa lihat para mahasiswa biologi bisa lihat di sini sel prokariot, dan di sini sel eukariot. Yang dimana tadi saya bilang bahwa sel prokariot ini itu terbagi menjadi dua, yaitu bakteri dan monera. Sedangkan sel eukariot ini kan dia memiliki beribuan sel. Ini ada sel-selnya itu ada ini di sini 1,
beribu-ribu hanya tidak bisa kami hitung secara mata telanjang. Ini kan hanya berupa gambar ya, dokumentasi saja. Dan di sini di dalam ini sel eukariot ini dia terbagi juga menjadi beberapa, yaitu tumbuhan, hewan, fungi, dan protista. Dan kita lanjut ke pembahasannya. Sel prokariot dia memiliki ciri-ciri. Yang pertama, belum ada pembagian kompartemen, ya. Yang kedua, materi genetik berada di sitoplasma, tidak memiliki membran inti. Jadi dalam prokariot ini, sel prokariot, sel bakteri dan monera ini, dia memiliki materi gen, namun tidak memiliki materi gen, namun dia tidak memiliki membran inti, ya. Iya, materi gen. Bukan hanya di manusia, namun di sel prokariot ini juga dia memiliki materi genetik, ya. Genetik yang artinya pembawaan sifat. Jadi di sini ciri-cirinya yang kedua, yang ketiga, materi genetik DNA. DNA itu kan dia bentuk dari gen itu DNA. Dan konsentrasi pada suatu daerah yang disebut nukleoid, ya, nukleoid. Belum memiliki organel yang spesifik. Jadi dia belum memiliki organel yang jelas begitu spesifik, ya, belum. Jadi memiliki banyak ribosom sebagai tempat sintesa protein. Jadi dia memiliki banyak ribosom, tempat penampungan protein itu. Jadi di situ. Dan yang terakhir, contoh organisme bakteri termasuk Cyanobacteria, yaitu bakteri, ya, bakteri dan monera itu contohnya. Dan di sini dan yang kedua kita masuk ke ciri-ciri dari eukariot. Eukariot ini dia sudah ada pembagian ruang dalam selnya. Karena sel itu dia memang kecil, tapi dia merupakan suatu pembagian, dia menyusun seluruh aktivitas sel di dalam sel itu, sel yang disebut sel yang kecil itu, dia mengatur seluruh aktivitas di dalamnya dari setiap sel itu. Dan sel itu dia berada di seluruh bagian tubuh kita. Dan di sini saya akan jelaskan mengapa kulit kita ini ketika dia mengalami luka, kenapa dia bisa kembali lagi, dia bisa sembuh total. Itu karena ada sel, ya, karena dia melakukan regenerasi sel, dia melakukan pembelahan sel sehingga kulit kita bisa sembuh. Ya, itu karena sel, semua karena sel. Kehidupan ini diatur oleh sel di dalam tubuh kita ini. Dan juga jika sel itu terganggu, terinfeksi, itu kita akan mengalami suatu penyakit, kesakitan. Itu kesakitan memang akan mengalami kesakitan ketika sel itu terganggu. Dan di sini yang kedua dari ciri-ciri sel eukariot, yaitu materi genetik DNA terletak pada nukleus. Jadi DNA ini dia terletak pada nukleus, dan nukleus itu sendiri disebut inti sel. Dia terletak pada inti sel nukleus itu. Dan DNA ini dia merupakan suatu pewarisan sifat, pembawa sifat. Dan saya akan jelaskan sedikit mengenai DNA gen ini. Misalnya suatu manusia ini, jadi gen ini dia bisa terpengaruh kepada warna kulit pula. Warna kulit, ya. Misalnya seorang manusia, ayah, bapak dan ibunya itu kulitnya hitam, namun anaknya itu bule-bule. Itu kenapa? Para mahasiswa biologi bisa jawab? Kalau tidak, saya akan jawab sendiri. Dan kenapa warnanya macam bule-bule begitu, orang bule, padahal dia orang tuanya kulitnya hitam. Itu karena warna pigmen kulitnya itu terganggu. Bukan terganggu, tapi rusak, ya. Dia tidak bisa menghasilkan warna kulit lagi. Sehingga dia itu orang kaya begitu tidak bisa tahan lama di sinar matahari, ya. Dan di situ karena warna pigmen kulit itu dia rusak. Dan yang ketiga, daerah di antara nukleus dengan membran disebut sitoplasma, ya. Sitoplasma ini terdiri atas medium semi cair yang disebut sitosol, yang di dalamnya terdapat organel dengan bentuk dan fungsi khusus. Dan eukariot ini terbagi ke dalam rawer eukariote, contohnya fungi, dan hinger eukariote, contohnya tumbuhan dan hewan. Dan di sini eukariote ini kan dia mengarah ke bahasa ilmiahnya. Jadi dari fungi.
Sedangkan hingga eukariot ini kan dia mengarah ke bahasa ilmiahnya dari tumbuhan dan hewan. Jadi tumbuhan dan hewan itu dalam sistem klasifikasi itu dia sama, takson ini sama derajatnya. Jadi dan di sini mungkin penjelasan saya tentang biologi sel dan molekuler ini sampai di sini. Dan di sini mungkin saya sebagai Melkion PK, saya mahasiswa biologi, saya mengalami keterbatasan dan kekurangan. Memang kami manusia tidak lebih melebihi dari kapasitas kemampuan yang telah kita lihat dan ketahui ya. Jadi mohon maaf jika kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Shalom, selamat siang.